Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Telaranilarek, bisa dipanggil Isyan. Saya adalah siswa kelas 10 dari SMA Setia Bakti Ruteng. Jadi, di sini saya selaku murid SMA Setia Bakti Ruteng ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Mita selaku guru informatika dari SMA Setia Bakti Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan suatu tugas yaitu mentransformasikan data kontinu dalam bentuk angka ke data ordinal yang berbentuk numerik dan kategorik. Lalu terkait dengan tujuan saya dalam membuat video ini bukan hanya untuk mengerjakan tugas, tapi untuk membantu teman-teman yang ingin mentransformasikan data kontinu ke data ordinal melalui Microsoft Excel. Oke, jadi di sini ada beberapa data mengenai tugas, UTS, dan UAS dari beberapa siswa seperti yang terlihat pada layar laptop saya. Jadi di sini kita akan diarahkan untuk mencari nilai akhir, predikat, serta menyederhanakan data dari tugas, UTS, dan UAS. Jadi pada step yang pertama ini atau langkah yang pertama ini kita akan disuruh untuk mencari nilai akhir dengan menggunakan rumus untuk mencari nilai akhir. Akan langsung saya praktekkan saja. Pertama-tama kita akan rumus yang pertama itu kita harus selalu mengawalinya dengan tanda sama dengan, lalu kita buka kurung, lalu kita ketik 0,2. Setelah itu kita gunakan kali. Kalau kali di sini kita menggunakan tanda bintang. Jadi tinggal kita tekan shift lalu tekan 8 lalu muncul tanda bintang. Setelah itu kita tekan nilai tugas dari siswa pertama. Jadi di sini nama siswa pertamanya Lampur dengan tugasnya nilai 85. Jadi tinggal saya tekan di sini dan akan muncul sendiri di sini. Setelah itu kita tinggal tutup kurung, lalu kita menggunakan tanda positif atau tanda tambah di sini. Setelah itu kita buka kurung lagi. Di sini kita akan mengetik 0,35. Lalu kita gunakan tanda kali tadi. Setelah itu kita tekan di nilai UTS dari siswa pertama dan akan muncul sendiri saja dia punya koordinatnya. Lalu kita tutup kurung lagi. Setelah itu tekan tambah lagi, lalu buka kurung lagi. Lalu sekarang kita tekan 0,4. Setelah itu kita gunakan kali lagi. Lalu sekarang kita tekan nilai UAS dari siswa pertama. Setelah itu kita tutup kurung, lalu tekan saja enter. Maka di sini akan muncul nilai. Karena nilainya di sini masih dalam bentuk desimal, maka kita bisa langsung menggunakan operasi angka penting atau menyederhanakan lagi menjadi bilangannya baku. Dari sini kita bisa tekan tombol di sini, tekan lagi, itu muncul 71. Lalu terakhir kita tinggal blok saja nilai akhir dari siswa pertama sampai ke bawah, dan nilai-nilai tersebut akan muncul dengan sendirinya. Oke, setelah tadi kita telah mencari nilai akhirnya, sekarang waktunya kita untuk mencari predikatnya. Jadi predikatnya itu akan ditentukan berdasarkan nilai akhirnya dari masing-masing siswa. Jadi di samping tabel ini juga ada tabel berwarna hijau di bagian atasnya. Tabel ini saya gunakan sebagai acuan untuk menentukan predikatnya. Jadi langsung saja saya mulai. Jadi sini
kita akan menggunakan suatu rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari predikat dari masing-masing siswa dengan melihat nilai akhirnya. Jadi pertama-tama kita akan gunakan tanda sama dengan. Setelah kita gunakan tanda sama dengan, kita ketik if dan muncul if di sini. Kita klik 2 kali di if di sini dan muncul tanda buka kurung. Setelah itu kita tekan lagi N. Dan sekarang kita klik 2 kali lagi di N ini dan akan muncul tanda buka kurung lagi. Setelah itu kita klik di nilai akhir dari siswa pertama. Setelah itu akan muncul G3 sesuai dengan koordinat dari nilai akhir siswa pertama. Setelah itu tinggal kita gunakan tanda lebih besar sama dengan 85. Jadi 85 ini sesuai dengan acuan saja dalam menentukan predikat dari masing-masing siswa. Setelah itu kita gunakan tanda titik koma. Tanda titik koma artinya adalah dan. Jadi bisa dibaca G3 lebih besar sama dengan 85 dan seperti itu bacanya. Lalu sekarang kita klik lagi di nilai akhir dari siswa pertama dan kita gunakan tanda lebih kecil. Setelah kita gunakan tanda lebih kecil ini, kita klik 100, kita tekan 100 sesuai dengan acuan nilai akhir dan predikat dari masing-masing siswa. Setelah itu kita tutup kurung, lalu gunakan titik koma, lalu tanda petik 2, tekan A, lalu tanda petik 2 lagi, titik koma. Setelah kita menyelesaikan ini, maka kita sudah menentukan rumus yang bisa digunakan untuk menentukan predikat dari siswa yang memiliki nilai akhir 85 sampai 100. Setelah itu kita klik lagi if dan akan muncul if sini. Kita tekan 2 kali lagi dan akan muncul buka kurung. Lalu kita tekan lagi N, muncul lagi N, tinggal klik 2 kali lagi, lalu kita tekan di nilai akhir. Setelah itu kita gunakan tanda lebih besar sama dengan 75 sesuai dengan acuan pada tabel di samping. Setelah 75 ini kita gunakan tanda titik koma atau dan. Setelah itu kita gunakan setelah itu kita klik di nilai akhir dan akan muncul G3. Setelah itu kita gunakan tanda lebih kecil dari 85 sesuai dengan tabel di samping. Setelah itu kita tutup kurung dan sekarang kita gunakan tanda titik koma, lalu kita gunakan tanda petik 2. Setelah itu tekan B dan tanda petik 2 lagi, lalu sekarang tanda titik koma. Maka sekarang kita telah berumus untuk mencari nilai, untuk menentukan predikat dari siswa yang memiliki nilai akhir 75 sampai 85. Setelah itu sekarang kita akan mencari nilai predikat untuk siswa. Kita akan mencari predikat untuk C, yaitu nilai akhir 60 sampai 74. Tinggal langsung saja kita klik if, lalu tekan 2 kali dan akan muncul buka kurung. Setelah itu tinggal kita klik saja ketik N, lalu muncul N dan kita tekan 2 kali lagi, lalu tekan di nilai akhir, lalu kita gunakan tanda lebih besar sama dengan. Setelah lebih besar sama dengan ini, kita klik 60 ini, gunakan tulis 60. Setelah itu kita gunakan tanda titik koma, lalu tekan lagi di nilai akhir,
dan maka setelah itu muncul. Setelah itu kita akan gunakan tanda lebih kecil dari 75. Setelah itu tinggal tutup kurung lagi, lalu gunakan tanda titik koma, lalu petik 2 C, petik 2 lagi titik koma, maka sudah tercipta rumus untuk siswa dengan nilai akhir 60-74 sehingga yang memiliki predikat C. Sekarang tinggal kita menentukan rumus untuk siswa dengan nilai predikat D dan E. Langsung saja kita tekan if, lalu muncul if, setelah itu tekan 2 kali, ketik N lagi, tekan 2 kali, setelah itu tekan nilai akhir, lalu sekarang lebih besar sama dengan 50, lalu titik koma, lalu tekan lagi nilai akhir, lalu gunakan tanda lebih kecil dari 60. Setelah itu tutup kurung, titik koma, lalu tanda petik 2, klik C, klik D, setelah itu petik 2 lagi, lalu titik koma, setelah itu setelah itu kita tekan titik 2 lagi, lalu klik E, lalu setelah itu kita klik lagi di tanda petik 2, lalu tutup kurung sebanyak 4 kali. Setelah itu tinggal tekan enter saja, maka akan muncul C sini. Setelah kita mendapatkan nilai, setelah itu kita tinggal blok saja, dari atas, dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Itu akan muncul sendiri nilai. Setelah itu akan muncul sendiri predikat dari masing-masing siswa. Maka dan untuk rumusnya bisa kita lihat di bagian atas ini. Ini adalah rumus untuk mencari predikatnya. Pertama, kita akan menekan file. Setelah itu akan muncul tampilan seperti yang ada pada gambar. Lalu kita pilih selengkapnya, yaitu pilihan paling bawah, lalu klik opsi. Setelah kita mengklik opsi, maka akan otomatis muncul seperti yang ada pada gambar, dan kita hanya perlu langsung menekan pada add-in seperti yang ditunjuk oleh panah merah tersebut. Setelah kita mengklik add-in, kita akan masuk ke beberapa menu. Jadi pertama kita akan mengklik analisa Toolpath FBA pada panah yang bagian atas, lalu kemudian mengklik add-in Excel pada panah bagian bawah, lalu tekankan jalankan pada panah bagian bawah sebelah kanan. Setelah itu maka akan muncul seperti yang ada pada gambar berikutnya. Di situ ada pilihan pertama analisis Toolpath, jadi kita bisa langsung pilih dan centang. Setelah kita centang, kita bisa langsung tekan OK. Lalu setelah itu kita tekan data analisis seperti yang ditunjukkan oleh panah merah pada bagian ujung bagian atas kanan. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan dan kita memilih histogram seperti yang ditunjuk oleh panah merah, lalu klik OK. Setelahnya akan muncul seperti yang ada pada gambar. Jadi di sini kita akan menginferensi, yaitu kita akan menggunakan nilai akhir seperti yang ditunjukkan oleh panah warna merah. Jadi
Caranya kita tinggal tekan saja kolom pertama pada nilai akhir, lalu blok sampai ke bawah, dan akan muncul dengan sendiri suatu simbol-simbol pada input range. Lalu setelah itu untuk bin range ya, kita melakukan seperti apa yang kita lakukan pada input range. Lalu jadi kita tekan saja pada kolom bagian kanan yang ditunjuk oleh pada tabel yang ditunjuk oleh panah kuning, lalu kita tekan pada kolom pertama pada batas atas, lalu kita blok sampai ke bawah, dan akan muncul dengan sendiri bin range seperti yang ditunjuk oleh panah warna kuning di bagian dalam fungsi tersebut. Setelah itu ada output range. Jadi kita tinggal mengklik saja output range, lalu akan muncul suatu kolom. Jadi kita tekan kolom itu, lalu kita tekan lagi kolom di bagian tempat yang kita simpan tabelnya. Setelah itu kita tinggal tekan saja change output seperti yang ditunjuk oleh panah warna biru, lalu sehingga menghasilkan tampilan seperti yang ada pada gambar terakhir, yaitu histogram serta tabelnya. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih.